Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Latif Rifai dengan NIM 240201010161 dari Prodi Manajemen kelas MJ 301. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas implementasi etika bisnis dalam Islam melalui studi keteladanan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang menjadi bukti bahwa integritas dan kedermawan justru menjadi kunci kesuksesan finansial dan spiritual. Latar belakang masalah dunia bisnis modern menghadapi krisis etika, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, hingga degradasi moral. Islam menawarkan solusi melalui kerangka etika bisnis yang tidak hanya mengatur halal dan haram, tetapi juga menekan dimensi spiritual dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip etika bisnis dalam Islam, menganalisis praktik bisnis Abdurrahman bin Auf untuk menemukan relevasi bisnis masa kini. Rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika bisnis Islam, menganalisis praktik bisnis Abdurrahman bin Auf, serta merumuskan relevasi untuk pebisnis muslim era modern. Adapun rumusan masalah pada bab kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah prinsip dasar etika bisnis dalam Islam. Terus selanjutnya adalah bagaimana penerapan dalam praktik bisnis Abdurrahman bin Auf dan bagaimana relevasi keteladanan dalam konteks bisnis kontemporer. Konsep ibadah dalam bekerja. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar rutinitas mencari nafkah, melainkan manifestasi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk jihad fisabilillah. Paradigma ini mengubah motivasi kerja dari materialistis menjadi sebuah transcendental. Rasulullah SAW bersabda bahwa mencintai hamba yang apabila bekerja, ia melakukan dengan ikhtikan, yaitu profesional dan teliti. Dengan demikian, profesionalisme dalam keunggulan menjadi indikator kualitas ibadah dari seseorang. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip bisnis Islam. Etika bisnis Islam dibangun atas fondasi akidah dan akhlak yang melahirkan prinsip-prinsip operasional jelas. Kejujuran atau sidik bersifat proaktif, bukan sekedar tidak berbohong, tetapi transparan. Menjelaskan cacat barang meski bisa menyembunyikannya, amanah mencukup tanggung jawab moral menjaga hak semua pihak. Keadilan atau adil bersifat struktural dan prosedural, mencakup keadilan upah, harga, dan kontrak, sedangkan prinsip saling ridho atau tradardin menjamin kebebasan berkontrak tanpa eksploitasi. Selanjutnya adalah larangan riba, ghor, dan maisir. Islam melarang praktik-praktik yang merusak kesucian dan stabilitas transaksi. Riba diharamkan karena memastikan keuntungan satu pihak tanpa resiko, memperlebar kesenjangan sosial, dan mendistorsi ekonomi real. Sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah atau musyawarah yang adil dan berbagi resiko. Gahar atau ketidakpastian berlebih seperti perdagangan deviatif, spekulatif dilarang untuk mencegah sengketa. Sedangkan gasyir atau perundingan dilarang karena mengandalkan untung-untungan tanpa kerja produktif. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial bisnis. Tanggung jawab sosial dalam Islam bukan sekedar filantropi, sukarela, melainkan bagian integrasi sistem ekonomi. Zakat sebesar 2,5% merupakan rukun Islam yang membersihkan harta sekaligus berfungsi sebagai jaringan pengenalan sosial. Infak dan sodakoh sangat dianjurkan, termasuk untuk sodakoh jariyah berupa wakaf yang pahalanya terus mengalir. Kontribusi sosial juga dilakukan melalui aktivitas bisnis itu sendiri, menciptakan lapangan kerja yang layak, membayar upah tepat waktu, menjaga lingkungan sebagai khalifah, dan memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat atau masalah. Selanjutnya adalah profil singkat dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi dengan bakat bisnis yang luar biasa. Kisah hijrahnya ke Madinah menjadi studi kasus klasik mentalitas explorer sejati. Ketika ditawari separuh kekayaan oleh Sa'ad bin Rabi, beliau menolak dengan elegan seraya berkata, "Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar." Jawaban ini mencerminkan prinsip kemandirian, kepercayaan diri, dan keyakinan bahwa keadilan
lebih berharga dari modal finansial instan. Ia memulai dari berjualan keju dan minyak semin secara kecil-kecilan lalu membangun kerajaan bisnis dari nol. Selanjutnya adalah integritas atau brand equity. Dalam dunia bisnis modern, brand dibangun melalui iklan besar-besaran. Namun bagi Abdurrahman bin Auf, brandnya adalah kejujuran dan amanah yang terbesar. Melalui reputasi dari mulut ke mulut, ia memahami bahwa dengan bisnis jangka panjang, kepercayaan adalah mata uang utamanya. Sejarah mencatat orang-orang lebih memilih membeli darinya meski harganya sama atau bahkan lebih mahal sedikit karena yakin akan kualitas dan takaran penuh. Ia menerapkan prinsip al-wafa atau bi al-uhud untuk memenuhi kontrak secara sempurna dan aktif memberi lebih dalam timbangan. Selanjutnya adalah keadilan Abdurrahman bin Auf bersifat multidimensional. Kepada pekerja dan mitra, ia memastikan hak-hak terpenuhi secara adil tanpa eksploitasi. Yang lebih revolusioner adalah kedermawanan yang tidak melampaui zakat. Kedermawanannya yang melampaui zakat. Ia tidak menunggu kategori mampu untuk membayar zakat 2,5%, melainkan menginfakkan 1/4-1/3-nya, bahkan separuh keuntungan kontribusinya di perang Tabuk sebesar 200 ukhiyah emas menjadi stimulus fiskal luar biasa. Ketika mendengar 700 pedagang kesulitan, ia melunasi seluruh hutang mereka. Ini adalah bentuk corporate social responsibility tingkat tinggi yang lahir dari rasa syukur. Selanjutnya adalah Abdurrahman bin Auf bukan sekedar pedagang lokal, melainkan visioner yang sedang membangun jaringan perdagangan internasional ke Syam atau ke Suriah, Yaman dan Irak melalui rute khalifah. Ia melakukan diversifikasi portofolio tidak hanya pada satu komoditas, tapi juga properti, pertanian, dan barang bernilai tinggi. Yang terpenting, semua strategi ini dijauhkan dari unsur haram. Barang dengan halal, menghindari riba, serta menggunakan sistem bagi hasil atau jual beli yang sah. Kecerdasan membaca peluang atau market insighting menghubungkan dengan ketakwaan menghasilkan kekayaan yang halal dan thayyibah. Selanjutnya adalah puncak keteladanan Abdurrahman bin Auf adalah kemampuannya menyelaraskan kesuksesan duniawi dan ukhuwah secara harmonis. Ia tidak menjebak dalam dikotomi agamis yang miskin atau konglomerat yang sekuler. Dimensi spiritualnya tampak sebagai ahli tahajud dan pembaca Al-Quran. Kekayaan tidak membuatnya lalai. Kisah tangisnya ketika dihadangkan ke makanan mewah menunjukkan kepekaan spiritual tinggi, namun ia juga menikmati kekayaan dengan syukur. Rumah megah, kendaraan baik, pakaian bagus tanpa kesombongan atau kekikiran. Kesimpulannya adalah dari sosok sahabat Nabi ini, sang pebisnis unggul Abdurrahman bin Auf, kita belajar bahwa etika bisnis Islam merupakan sistem komprehensif yang berbakar pada konsep ibadah dan tauhid dan akhlak kalimah. Prinsip-prinsip dasarnya seperti kejujuran, amanah, keadilan, serta larangan riba, kohor, dan maisir bertujuan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif, penuh berkah, dan membawa kemasalahan. Abdurrahman bin Auf adalah contoh per excellence dalam menginkarnasikan prinsip-prinsip ini. Kesuksesan finansialnya bukan hasil kecurangan, melainkan buah integrasi tak ternilai, kejujuran sebagai modal kepercayaan, strategi cerdas namun syar'i, serta kedermawanan melampaui kewajibannya. Saran dan penutup, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa etika bisnis Islam merupakan sistem komprehensif yang bertujuan menciptakan aktivitas ekonomi produktif, penuh berkah dan membawa kemaslahatan. Abdurrahman bin Auf membuktikan bahwa kesuksesan finansial dan spiritual dapat diraih secara bersamaan melalui integritas, kejujuran, keadilan, dan kedermawanan. Beliau adalah teladan nyata bahwa bisnis yang beretika justru menjadi kunci berketahanan dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Untuk mewujudkan etika bisnis Islam dalam praktik diperlukan kerjasama multi pihak. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan
Studi keteladanan sahabat ke dalam kurikulumnya. Asosiasi Bisnis Muslim harus merumuskan Islamic Business Code of Conduct. Pelaku bisnis harus menjadikan kejujuran sebagai competitive advantage, mengembangkan model bisnis inovatif namun kukuh pada prinsip halal serta mengalokasikan keuntungan sebagai inti bisnis untuk pemberdayaan. Penelitian selanjutnya perlu melakukan studi multidisiplin untuk mengurangi faktor spesifik pembentukan mentalitas dari Abdurrahman bin Auf. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu sebagaimana negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagaimana dari nikmat duniawi." Semoga kita dapat meneladani Abdurrahman bin Auf dalam menyelesaikan kesuksesan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.